Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, di tengah hujan yang lebat, kami datang ke rumah Tuhan. Datang untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kami berdiri di bait-Mu yang suci, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Anak, suami, istri, orang tua, bahkan cucu, cicit sekalipun datangnya dari Tuhan. Masa kecil mereka, masa sekolah, kuliah, kerja, sarjana, menikah, semua karena anugerah Tuhan. Dagang kami, bisnis, rumah, harta kami, karir kami, jabatan kami, semua datangnya dari Tuhan. Bahkan hari ini boleh berdiri di sini, tubuh kami sehat kan karena kami dianugerahi kesehatan. Itu pun anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, Roh-Mu bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti, supaya kami kuat dalam Tuhan, menjalani bagian-bagian hidup yang kadang-kadang kami sulit memahami. Tuhan buat kami mengerti. Buat kami teguh dalam Engkau. Buat kami melihat kebesaran-Mu di tengah kehidupan yang harus kami arungi. Tangan Tuhan bekerja. Roh Tuhan meneguhkan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Baik jemaat sekalian, kira-kira ada 2 tahun saya tidak melayani di suku ini saudaraku ya, khususnya di ibadah raya. Kalau doa malam ada sekali-sekali begitu saudaraku. Jadi 2 tahun terakhir ini lebih banyak di Nginden, Manyer, Citra Raya, sekali-sekali di Yobel saudaraku begitu. Dan di suku itu hampir 2 tahun terakhir ini ibadah rayanya nggak ada. Jadi khotbah berseri yang saya buat untuk Betani Surabaya sudah sampai di seri ke-6. Jadi di Nginden, di Manyer sudah sampai di seri ke-6. Namun demikian untuk suku tentunya kesempatan tidak banyak untuk bisa mendapatkan setiap seri yang ada. Saudaraku, hari ini saya melayani 3 kali di sini. Ibadah jam 6.30, 9.30 dan ibadah jam 5 sore. Saya berikan 3 tema yang berbeda sehingga jemaat bisa juga mendapatkan makanan rohani yang kuat dalam Tuhan. Tadi pagi jam 6.30 kita bicara mengenai Kain dan Habel, yaitu tentang prinsip yang harus kita mengerti baik, khusus bicara mengenai persembahan. Persembahan dalam bentuk apapun juga. Jadi 3 hanya bicara mengenai persembahan uang, persembahan diri, hidup, tenaga, talenta, persembahan harta, semuanya persembahan itu kita harus mengerti seperti apa. Itu sudah ada di ibadah pagi. Saudara ingin mendengar, silakan minta rekaman di gereja ini saudaraku ya, dengar di rumah. Nah ibadah kedua ini saudaraku, saya mau bicara mengenai 1 ayat saja. Itu ada di Roma, kitab Roma, mari kita buka. 1 ayat saja di kitab Roma pasal 8 ayat 28. Mungkin di antara saudara pernah mendengar firman seperti ini, sering baca ayat ini. Hari ini saya akan membahas kitab ini saudaraku, kitab Roma khusus ayat 28 ini. Untuk masuk ke dalam kehidupan saudara, tujuannya adalah ada loh bagian-bagian dari hidup kita itu saudaraku yang sampai hari ini masih dalam bentuk pertanyaan dalam pikiran kita. Kenapa ya Pak itu terjadi sama saya? Kenapa? Kalau bagian-bagian hidup yang menyenangkan, sukacita, mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, saya pikir kita tidak mempertanyakan lebih lanjutkan begitu. Tapi kok yang namanya bagian-bagian yang merugikan, pahit, getir, ketidakadilan,
Kita tanya loh itu loh dalam hidup. Khususnya kita tanya kepada Tuhan yang kita percaya Dia tahu segala-galanya. Kita baca dulu Roma 8 ayat 28. Kitab Roma pasal 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu kali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Ayat ini mengandung kebenaran yang dalam, saudaraku, begitu. Dan dia mencakup wawasan yang luas. Jikalau ayat ini disalah mengerti, maka iman kita goncang dalam menghadapi realita hidup, saudaraku. Tetapi jikalau kita mengerti ayat ini dengan baik, saudaraku, apapun yang kita hadapi, resiko apapun, iman kita bisa stabil, saudaraku, begitu. Maka perlu ada penjelasan detail, saudara butuh konsentrasi. Oke, kita mulai begini, saudaraku. Ayat itu berbunyi, kita tahu sekarang, kita ambil setengah ayat dulu, saudaraku ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sampai di situ dulu, saudaraku. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ayat ini mengandung pengertian di dalam segala sesuatu, in all things. All things work together, in all things. Itu berarti, saudaraku, seluruh peristiwa dalam alam semesta ini, semua kehidupan yang kita alami, saudaraku, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Itu penting. Nah, itu wawasannya jadi luas. Jadi bukan hanya, oh Tuhan bekerja di bagian hidupku yang bagus-bagus saja, Pak. Enggak boleh begitu. Tuhan bekerja di hanya 90% saja, Pak. 10% yang Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak kerja di situ. Enggak boleh begitu, saudaraku, begitu. In all things, dalam segala sesuatu, artinya suka duka, bahagia, kemalangan, kedukaan, ya, saudaraku, keberuntungan, kehidupan, kematian, dirugikan, naik jabatan, all things, semua peristiwa, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dia luas, saudaraku, begitu. Jadi tidak boleh ada satu bagian wilayah yang Tuhan tidak bekerja, saudaraku, karena ayatnya bunyinya dalam segala sesuatu. Itu dia. Ini penting, saudara. Oke, dan kemudian kita lanjut lagi. Kalau demikian, Tuhan turut bekerja di semua bagian. Jadi tidak ada bagian dalam hidup kita yang Tuhan tidak turut bekerja di dalamnya, saudaraku. Namun demikian, tidak berarti Tuhan setuju dengan perbuatan dosa. Itu penting, saudaraku. Saya ambil contoh Alkitab dulu. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dipakai oleh Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan Yudas Iskariot sehingga untuk melengkapi karya Tuhan di atas kayu salib. Karena dia mengkhianati, menjual Tuhan Yesus. Begitu, saudaraku, kan? Benar kan? Iya. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Sehingga dosa yang dilakukan oleh Yudas, saudaraku, Tuhan pakai untuk accomplish His will, kematiannya di atas kayu salib. Namun demikian, Tuhan tidak setuju dengan perbuatan dosa Yudas. Itu penting, harus dibedakan, saudaraku, begitu. Contoh lagi yang konkret sekarang. Terorisme internasional, kejahatan terselubung, ya, narkoba, saudaraku, pembuatan senjata massal yang merusak banyak manusia, saudaraku, pembunuhan, saudaraku.
Tuhan turut bekerja di dalamnya, tapi Tuhan tidak setuju dengan perbuatan dosa. Itu penting. Contoh lagi yang tahun lalu udah hangat, sekarang mulai hangat lagi. LGBT. Tahun lalu, di ibadah doa malam saya pernah ngomong ya. Tahun lalu, LGBT, saudaraku ya. Lesbi, apa lagi? Gay, lagi? Bisex, dan transgender, saudaraku, begitu. Ya. Tahun lalu Amerika sudah setujuin, udah disah secara hukum, gitu. Jadi karena sudah sah secara hukum di Amerika menjadi sulit. Teman saya pendeta di Amerika mengatakan kita jadi susah, gitu. Orang datang ke gereja mau dibaptis jadi anak Tuhan, tapi dia sebenarnya termasuk anggota LGBT, tapi dia nggak ngaku, gitu. Setelah masuk dibaptis jadi anak Tuhan, baru dia ngomong dia mau married, tetapi pasangannya laki-laki juga, begitu. Nah, kalau gereja tidak memberkati, itu gereja di-sue sama pemerintah. Karena kenapa saudaraku? Karena secara hukum sudah melawan pemerintah. Pemerintah sudah sahkan secara hukum, gitu. Jadi repot kita, Pak. Itu begitu, saudaraku. Sehingga dengan begitu gereja menjadi sulit. Nah, perlahan tapi pasti dalam keadaan begini, lama-lama golongan LGBT mereka akan buat gereja sendiri. Udah banyak kan muncul di YouTube, saudaraku. Ada gereja sendiri untuk kaum LGBT. Pendetanya pun sama. Lengkaplah itu kejahatannya, saudaraku. Begitu. Nah, apakah Tuhan bekerja di situ? Yes. Untuk apa, Pak? Mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Tunggu dulu. Tuhan bekerja di situ bukan berarti Tuhan setuju dengan perbuatan dosa. Tuhan tidak setuju dengan LGBT. Karena Alkitab berbicara laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga, saudaraku, begitu. Seorang suami, seorang istri akan meninggalkan keluarganya, mereka akan menjadi satu, laki-laki dan perempuan. Gitu, saudaraku, begitu. Nah, untuk golongan LGBT ayatnya ada loh. Baca di kitab Roma itu, pasal 1. Karena mereka, maka Tuhan membiarkan mereka, saudaraku, masuk dalam kejahatan mereka, yaitu mereka melakukan mesum, yaitu suami dengan suami, istri dengan istri, dengan nafsu yang menghanguskan, maka Tuhan membiarkan mereka. Itu ada, saudaraku, kitab Roma, begitu. Ada ayat untuk mereka. Tuhan tak setuju, itu dosa, saudaraku, begitu. LGBT, is it right? Nah, itu mendatangkan kebaikannya apa? Tuhan bekerja di situ dan mereka banyak sekali sekarang. Saudara jangan pikir mereka itu orang bodoh loh, saudaraku. Ketik internet LGBT, keluar semua data. Mereka yang politikus, musician, mereka yang ahli di bidang art, seni, mereka yang jago di bidang musik, mereka yang di bidang apa, saudaraku, di bidang keuangan, mereka ada di situ semua, saudaraku. Pintar-pintar. Kita yang sehat, yang normal aja bego bukan main, mata gede tapi nggak tahu apa-apa. Mereka lihai-lihai, saudaraku, ada banyak sekali. Jadi harus hati-hati. Bayangkan, gereja sudah harus melayani orang seperti itu. Maju. Peter sama Robert. Kayak apa? Jennifer sama Margaret maju. Pendetanya berkati. Diberkatilah keturunanmu, lahir monyet, bos. Itu tidak bisa. Tetapi karena sudah dibuka di Amerika, udah menjadi pioner untuk disahkan, saudaraku, membuka ruang lingkup besar. Jadi kalau tidak setuju, ke Amerika aja, itu di sana bebas, dilindungin hukum. Negara lain mulai ikut tuh. Sebentar lagi Australia, you will see. Indonesia lagi rame ini, ya kan? Lagi rame.
Saudara, jadi big warning untuk kita. Mendatangkan kebaikan untuk kita apa? Tuhan bekerja dalam hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa Pak Pendeta? Nah dengarin. LGBT itu saudaraku ya. Dia bukan masalah gen aja. Faktor pergaulan menjadi sangat kuat saudaraku. Begitu pengaruhnya. Coba anak-anakmu berteman dengan mereka. Gak usah lama-lama, sebulan aja udah mulai ngikut loh. Halo, jadi itu saudaraku, jadi itu. Jadi, ini ada jemaat Jakarta. Biar saudara aware sendiri. Suami istri, kenapa Bu? Anak saya laki, gitu. Udah selesai sekolah SMA-nya di Jakarta Pak. Melanjut ke luar negeri, sekolah di luar negeri. Udah selesai juga pulang ke Indonesia. Saya bingung, kenapa Bu? Dia udah pulang, udah tamat, udah mau cari kerjaan, mau merit lagi. Ya kita senang Pak, begitu. Begitu, anak laki saya itu. Tapi waktu dikenalin pasangannya, laki-laki juga. Namanya Richard. Laki-laki juga. Sampai syok saya Pak. Kok bisa waktu dia SMA di Jakarta, dia masih pacaran sama anak gadis loh Pak. Hati-hati. Big warning for us. Mendatang kebaikan untuk hati-hati jemaat. Ya. Satu lagi kasusnya. Waktu khotbah di Jakarta itu, suami istri datang. Ini anak gadis saya Pak. Salaman, udah selesai anak gadis pergi. Sang ibu baru cerita. Dia sekitar umur 19 tahun sekarang Pak. Cantik sih anak gadisnya. Sekolah di Amerika. Ini liburan pulang. Bawa satu wanita kira-kira umur 25 tahun. Anak gadis saya ngomong sama saya Pak. Mama, aku jatuh cinta sama dia. Kalau mama tidak setuju, saya akan ke Amerika dan saya tidak akan balik lagi. Anak gadis begitu muda, dengan wanita 25 tahun yang sudah pengalaman di dunia LGBT, dijerat sama dia, gak akan lepas saudaraku. Ya, mama tidak setuju, saya tidak mau balik lagi ke Indonesia. Hancur itu hati orang tua. Anak gadisnya cantik banget. Dijerat di dunia begitu. Kasih sayang dunia LGBT itu very ekstrim. Kalau sampai pasangannya itu mengkhianati, dia bunuh bos. Begitu. Big warning for us. Jangan bangga dulu anak kita sekolah di luar negeri. Jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Dunia yang ditawarkan saudaraku tidak sama kayak dunia dulu. Begitu. Jangan bangga dulu. Enggak apa-apa Pak. Anak saya pergi, anak gadis saya, teman-temannya anak-anak gadis juga kok. Not safe now. Anak saya laki, teman-temannya laki-laki semua. Tidak aman sekarang. Karena banyak yang laki-laki sama laki-laki. Begitu. Kemarin saya di Los Angeles ketemu teman saya. Dia sekarang mengembalakan di situ. Sama-sama sekolah pendeta dulu. Wilson namanya. Saya cerita kita ke Griffith Park. Lihat makanan, lihat pemandangan, kita foto yuk. Aku foto dia, dia foto aku. Kapan kita foto berdua? Ayo kita foto berdua. Minta ada wanita Polandia itu. Excuse me, mau kau tolong foto kita gitu. Dia foto kita berdua sampai cekikikan. Dia pikir kita homo, kurang ajar. Karena dunia itu sudah begitu. Dunia itu sudah begitu. Hati-hati anakmu Bu. Today I will speak to you. Tuhan ngomong, hati-hati. Jangan pikir di luar negeri sana. Di Indonesia, hati-hati. Hati-hati pergaulannya. Nanti you nangis darah, enggak balik dia. Enggak balik dia. Mau anak lakimu datang, mama aku mau kawin sama Johnny. Mau. Big warning for us, mendatangkan kebaikan. Hati-hati, anak cuma satu-satunya, jaga baik-baik. Tuhan tak setuju itu. Karena dunia barat sana membuka lebar-lebar, bahkan lindungi secara hukum, saudaraku. Ya.
ruang bertobat untuk golongan LGBT makin sempit. Mereka pikir, untuk apa aku bertobat? Toh di sana dilindungi kok, pergi dia. Buat apa aku bertobat? Di tempat lain aku diterima kok. Dari dulu Amerika, sekolah anak-anak LGBT itu satu kelas, satu room dengan anak kita, nggak boleh bedakan loh. Dan sekarang sudah secara hukum, mereka sepertinya tidak dilokalisasi lagi, mereka berani, jadi perumahan sama aja. Hak mereka sekarang, haknya sama. Haknya sama. Menikah juga loh mereka, saudaraku, menikah juga. Dua laki-laki menikah juga. Ada role mama, ada role papanya, menikah, role istri, role suami, menikah mereka, saudaraku. Ya. Dan punya anak. Bukan lahir, diadopsi anaknya. Family mereka. Nanti anaknya dari kecil tambah gede, dia mulai bingung. Kenapa papa mamaku dua-dua berkumis ya? Lama-lama jadi gay juga dia. Yes. Dunia kita ini begitu menakutkan. Not far away. Ingat baik-baik loh. Ini khotbahnya belum selesai, masih jauh. Tapi ini warning. Tidak jauh-jauh. Sebelah-sebelah aja. Seberang rumah aja. Ya. Teman sepelayanan. Yes. Jangan pikir tidak. Golongan hamba Tuhan. Yes. Hati-hati Bu. Hati-hati Pak. Hati-hati. Kenapa bisa sah? Di Amerika begitu. Luar negeri bisa sah. Karena dewannya, anggota dewannya, most of them begitu juga, begitu. Jadi goal dia. Australia belum, you will wait. Kalau mereka sudah tambah kuat, yes pasti. Siapa itu Elton John? Siapa? Ayo. Penyanyi terkenal, musician. Waktu Lady Di, album Lady Di Married, dia yang pimpin iringan musik pianonya untuk dia masuk menikah. Siapa itu dia? Elton John. Gay. Married dia. Pakai jas dua-duanya sama laki-laki. Ya. Life ini big warning for us. Hati-hati loh. Pergaulan pengaruhnya besar sekali. Pergaulan. Ya. Kita tinggalkan itu. Tuhan tidak setuju perbuatan dosa. Walaupun dalam semua peristiwa, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Untuk apa Pak Pendeta? Mendatangkan kebaikan. Maka perlu ada ilustrasi untuk Roma 28 ini, 828 ini supaya saudara ingat betul. Ilustrasi pertama. Buat kue katakan Black Forest. Kan ada bahan-bahannya. Susu, mentega, gula, kemudian apalagi telur, kemudian ada zat pengembangnya, ada asam dikit supaya dia bisa macam-macam saudaraku. Nah itu semua bahan-bahannya, ya saudaraku, semua bahan-bahan itu turut bekerja di dalamnya. Semua bahan itu dipakainya untuk menghasilkan satu loyan kue yang bagus. Roma 828 tuh, ya. Tapi kalau bagian-bagiannya kamu makan-makan sendiri-sendiri, gak enak. Zat pengembang itu kamu makanlah, besar usus bos. Gak enak. Tapi semua dipakainya menghasilkan satu kue yang bagus. Itu Roma 828 tuh. Ilustrasi kedua, pabrik mobil. Wow, this is the best car of the year. Cakep banget Pak mobilnya. Nah masuk ke pabriknya lah. Ada yang diketok, dilas, digergaji, dipotong, dipantek, dikunci, di ini semua. Semua alat-alat dipakainya menghasilkan the best car of the year. Itu Roma 828 tuh. Numpang tanya, kalau hidup mau senang saja, tidak pas ayatnya ke kita. Ya, gak mau susah, gak mau sulit, gak mau ini, gak pas, tidak terbentuk kita. Ya, aku enggak mau Pak yang sesusah. Aku mau hidup enak aja. Pulang sana ke surga. Kalau kaki mau menginjak bumi, saudaraku, banyak masalah. Ya,
Banyak orang, banyak musuh. Iya, banyak pro kontra, benar. Saudaraku, bahkan orang paling dekat menjadi musuh kita. Yes, Yudas dekat sekali sama Yesus. Is it right? Yang paling tidak setuju justru istrimu sendiri. Ya. Saya udah pernah sering ngomong, di lingkaran hidup kita, jangan mimpi semuanya malaikat. Never. 2 malaikat mungkin ada, selebihnya setan, bos. Hidup itu begitulah. Jangan kita punya cita-cita. Pokoknya tidak terjadi apa-apa, nanti you patah hati sama Tuhan. Ya. Dunia seperti ini, saudaraku. Ya. Mau diapain nih dunia? Dalam dunia yang banyak sekali orang jahatnya. Ya kan? Dunia membenci aku, maka dunia pun membenci engkau. Aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya dombanya seekor, banyak serigalanya. Gak usah banyak, 1 serigalanya kita udah takut kok. Apalagi banyak serigala. Biar tahu dunia ini, begitu modelnya. Menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Begitu, banyak serigalanya. Takut? Mau saya doain. Saya hebat kalau doa. Tuhan, dia gak mau hidup lagi. Pulang langsung besok, mau. Itu hidup itu begitu, saudaraku. Ya, nggak mau susah, nggak jadi siapa-siapa. Tidak mau dibentuk Roma 28, nggak jadi siapa-siapa. Tanya papamu itu. Yang hari ini di hari tuanya, kaya dia. Tanya dia, Pak, kayanya papa dari jalannya apa? Dia akan tell you the story. Kena dia di Roma 8:28. Dulu papa miskin, kerja sama orang waktu muda, diusir. Dipecat, gaji kecil, lembur aja tidak dihitung. Papa pindah kerjaan, diperlakukan orang gak fair. Udah mulai naik pangkat dikit, ada orang sirik, papa pindah lagi. Akhirnya papa dagang sendiri, pinjam uang di bank, susah bayar hutang, pinjam uang di bank, orang gak mau bayar, orang kaburin uang papa, semua dia alami. Dia lewat Roma 8:28. Maka hari ini dia ajarin kita, uang 1 sen pun hati-hati ya, karena cari uang tidak mudah. Papa pengalaman semua. Ditipu orang, diciak orang, dibohongin orang, diciak orang, ngeciak orang pun udah lengkap semua dia itu, saudaraku. Dia lengkap tuh. Roma 8:28 dia itu. Baru hari ini jadi dia. Ingat baik-baik firman hari ini. Kalau anakmu itu mau sukses, enggak mau bayar harga, tidak mau Roma 8:28, tidak mau apa-apa, hanya duduk aja, pengen kaya, enggak usah kasih dia apa-apa. Hartamu triliunan pun habis sama dia. Become nothing, enggak mau kerja, kuliah aja enggak mau, tapi pingin kaya. Mau jadi siapa dia? Banyak loh anak muda begitu. Jam 10 bangun, naikin kacamatanya, makan Indomie, udah itu bubuk lagi dia. Udahlah tidur terus. Gak usah bangun lagi dia. Gak apa-apa Pak Antoni, ada ayatnya kan. Apa itu ayatnya? Tuhan memberkati orang pada saat dia tidur. Tidur teruslah, gak usah bangun lagi. Biar diberkati di surga. Ada juga ayatnya. Firman Tuhan mengajarkan, rajinlah seperti semut. Kan begitu. Roma 8:28. Oke, kita tinggalin ya. Oleh sebab itu, supaya bisa support ayat ini, perlu ada beberapa hal tentang Tuhan yang harus kita ketahui, saudaraku. Sebenarnya mudah dan saudara tahu semua itu. Oke, gitu. 1. Allah itu harus maha ada. Karena apa? Di dalam segala sesuatu. Gak boleh ada bagian yang Tuhan tidak hadir di situ. Itu dia. Untuk bisa support ayat ini, Tuhan itu harus maha adil, maha ada, maha hadir. Di mana-mana Tuhan ada, di tempat jauh di Antartika sana, ada orang jahat sedang membuat senjata massal. God is there. Tuhan ada di situ. Kita harus semuanya demikian, karena baru bisa in all thing. Berarti tidak ada tempat yang bisa kita sembunyi dari Tuhan. Ya, Ia harus maha ada. Begitu. Suamimu itu suka dagang ke luar negeri. Dan suamimu itu agak playboy dia. Genit, kamu tahu itu.
Papa udah ada di mana? Baru mendarat di airport di Bangkok, Pak. Tuhan berkati ya, Pak. Iya, tutup HP. Tiba-tiba ingat lagi, siapa yang jemput dia di situ? Jangan-jangan ada yang jidat licin jemput dia. Angkat telepon lagi. Papa ada di mana? Marah dia. Lah, saya lagi di toilet. Telepon terus kan begitu. Ngapain kamu telepon dia begitu? Waktu dia mau pergi, pinjam dompetnya. Tempel post-it warna kuning itu, tempel di situ. Papa, Tuhan memberkati usaha Papa di Hong Kong. Amin. Di bawah dikasih satu kalimat sakti. Ingat ya Pak, Tuhan ada di mana-mana. Bagus kan? Tuhan maha ada. Gitu. Orang kalau mau buat jahat, enggak usah sampai ke Hong Kong, enggak usah sampai ke Singapura, belakang rumah pun bisa. Ini istri kayak sapam aja, jaga saya terus, dikasih obat tidur, makan, tidurlah 3 hari itu istri, saudaraku. Gampang sekali kok. Tuhan harus maha ada. Roma 8:28 baru jadi. Poin pertama ya. Poin kedua, Tuhan itu harus maha tahu. Harus maha tahu. Karena segala sesuatu tidak boleh ada bagian yang Tuhan tidak tahu atau Tuhan lupa. Begitu saudaraku. Tuhan harus maha tahu peristiwa masa lalu, peristiwa sekarang, peristiwa masa depan. Tuhan harus sudah tahu semua. Bahkan satu helai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu saudaraku. Baru bisa support Roma 8:28. Karena dia harus tahu. Gak boleh ngomong Tuhan gak ingat. Gak bisa gitu saudaraku. Pernah cari di Alkitab ada ayat Tuhan bilang, sorry ya aku lupa. Ada ayat begitu. Coba cari. Ia harus maha tahu. Baru bisa support ayat ini. Ada 2 ya. Yang ketiga, Tuhan itu harus maha kuasa. Baru bisa merubah segala sesuatu menjadi kebaikan. Ia harus maha kuasa. Maha kuasa Tuhan harus melampaui apapun. Ya. Apapun dia. Karena untuk kebaikan. Harus maha kuasa. Siapa itu? Yusuf. Difitnah oleh istri Potifar. Masuk ke dalam penjara. Kemahakuasaan Tuhan bekerja. Justru di penjaralah Tuhan menjadi orang nomor 2 paling besar di Mesir. Karena berhasil menafsirkan mimpi raja. Ya, harus maha kuasa. That is your God. Kekuasaannya melampaui siapapun, saudaraku. Bahkan orang bertobat, percaya Yesus atau tidak, kuasa Tuhan sanggup bekerja di situ. Kalau Tuhan sudah bilang saatnya bertobat, sejahat apa, sekeras apa hatinya, harus bertobat. Karena Tuhan maha kuasa. Yeah. Ada satu cerita pendeta bagus sih. Peristiwa di Cungkok. Ada satu penjahat, pemerkosa, penjudi, pembunuh, dikejar-kejar polisi. Hari itu pas hari Minggu, capek dia, mau gimana istirahat sebentar, dikejar terus mau kemana ya supaya aman. Iya, ke gereja. Gak mungkin polisi ganggu gereja, pas lumayan bisa bubuk 2 jam. Masuklah ke gereja dia, duduk. Nah pendetanya khotbah hari itu, keras banget pendetanya khotbah, ketemu pendeta begitu dia. Khotbahlah pendetanya. Udah khotbah dia sampai dengerin sampai meram-meram, enak istirahat 2 jam. Polisi aman gitu kan. Khotbah pendeta, ujung khotbah pendetanya buat altar calling. Orang berdosa silakan maju. Bertobatlah. Dia pikir bukan urusan dia lah, santai aja. Dia gak kenal pendetanya kok, dia hanya numpang aja. Maju. Belum selesai juga. Ya. Pembunuh, penjahat, pemerkosa maju. Dia mulai mikir, jangan-jangan kenal nih pendeta sama dia. Silakan maju, begitu. Dia pikir pendetanya kenal dia. Geser bangku dikit, pindah ke yang ada pilarnya, biar aman, begitu. Sebentarnya pendeta udah selesai kok. Tinggal 1 menit, silakan maju. Tahu nggak pendeta yang ngomong apa di ujungnya? Ayo maju, masih ada kesempatan. Jangan ngumpet, dikenal dia saudaraku. Di belakang pilar itu dia maju loh. Teriak lu dia. Aku penjahat, aku penjudi. Dia bertobat di depan. Tuhan kalau sudah bekerja,
kuasa Tuhan sanggup mengubah siapapun. Biar tahu. Takut ditangkap polisi, masuk gereja, ditangkap pendeta dia. Tuhan bisa pakai apa aja. Tuhan pakai binatang buat kita bertobat. Bisa. Diingatkan tuh Bileam. Pakai apa? Keledai. Diingatkan tuh Yunus bertobat. Pakai apa? Ikan. Ditelan. Bertobat ya. Tuhan suruh ikan itu. Muntahkan dia. Hidup dia. Itu ditelan. Kalau dikunyah lain cerita saudaraku. Kalau dikunyah keluar dari belakang. Kue bolu dia jadinya. Perumpamaan anak yang hilang. Tuhan pakai apa? Pakai babi bos. Babi. Kalah judi semua, kalau biasa orang kalah judi semua jual. Istri pun dijual, tapi perut gak bisa, lapar. Kerja, jaga babi. Suatu hari dia lapar, dia lihat ampas babi, enak juga. Gak boleh makan dia, itu haknya babi. Waktu dia lihat babi makan, dia gak boleh makan. Baru hari itu dia sadar. Waktu dia lihat babi lihat dia. Baru dia tahu, dia bukan babi. Hidungnya gak sama. Baru dia ngomong, di rumah bapak saya banyak makanannya. Pulang dia. Kemahakuasaan Tuhan membuat orang bertobat. Tuhan pakai babi. Cunyuk, pakai cunyuk. Allah itu maha kuasa untuk support. Roma 8:28. Maha ada, maha tahu, maha kuasa. Masih 2. Satu lagi yang keempat. Tuhan itu harus maha baik. Baru bisa mendatangkan kebaikan bos. Ya. Sering loh kita buat gak baik. Sering loh kita buat dosa. Sering loh kita buat kesalahan. Tapi di tengah-tengah kesalahan kita masih ada kebaikan Tuhan loh. Baik sekali ya. Salah pun masih ada kebaikan Tuhan di situ loh. Ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang seram. Yang dikit-dikit menghukum. Enggak. Tuhan kita bukan kayak Tuhan kita bukan seperti ular. Jangan dekat nanti dipatok. Enggak begitu Tuhan. Jangan salah ngomong nanti mulut miring. Itu bukan Tuhan saudaraku, itu setan bos. Di tengah-tengah kesalahan kita, salah ngerti, Tuhan tetap baik. Baiknya dia melampaui segala-galanya. Bahkan langit adalah kertasnya. Laut adalah tintanya. Ilalang adalah penanya. Enggak cukup loh melukiskan kebaikan Tuhan. Baru bisa mendatangkan kebaikan. Wah, yang nomor 5, Tuhan itu harus maha adil. Seadil-adilnya. Karena untuk mendatangkan kebaikan harus maha ada, maha tahu, maha baik, maha kuasa, maha adil. 5 poin itu support Roma 8:28 baru jadi. Begitu. Oke? Bagian pertama khotbah ini selesai. Bagian kedua itu yang sulit. Untuk apa? Apply. Ambil contoh-contoh baru bagus. Angeline yang dibunuh itu, umur 8 tahun itu, lagi sekarang dipublikasikan kan gitu, masih tahap penghukuman. Seandainya mama kandungnya Angeline, dia itu seorang Kristen, dia pasti tanya Tuhan. Anakku itu waktu mau dibunuh kecil 8 tahun. Jangankan dipukul, dibentak aja udah takut. Ada orang-orang besar rencana mau aniaya bunuh dia. Tuhan, kau kan maha ada kan? Kau kan ada di situ waktu itu kan? Kau kan maha tahu kan? Kau kan maha kuasa kan? Kenapa kau tidak tolong? Itu sulitnya di situ. Why? Kenapa? Kau kan maha ada. Kenapa kau tidak jadi perisai buat dia Tuhan? Nah, udah kena kita. Kesulitan mengerti ayat. Kenapa? Jemaat di Jakarta, pengusaha besar properti. Kira-kira 8 tahun yang lalu ketemu saya. Anaknya laki umur 28 tahun, nomor 3. Suatu hari habis pesta, jam 1, habis HUT itu ya, jam 1 pulang naik BMW yang sedan, lewati flyover, ada orang parkir truk tronton sebelah kanan jalan. Indonesia itu begitu. Kencang temannya kan udah malam. Ada tuh lewat temannya, dia nggak lewat. Dia masuk di bawah tronton, kecepatan tinggi. Itu kap mobilnya rata. Kepala sama perutnya jadi satu loh. Bapaknya datang cari saya. Pak Antoni,
Saya dulu bukan Kristen, baru 6 bulan jadi orang Kristen. Karena sudah tua, lihat anak cucu semua ke gereja, pengen Pak. Hari ini Pak Pendeta, you tell me, kasih tahu saya, di mana cenglinya Tuhan. Saya bukan abang narkoba, saya properti Pak, gitu. Anak saya mati begini, buat saya jatuh miskin, saya mau, asal anak saya jangan begitu. Biar saya yang bawa mobil, saya mau. Pak, tolong kasih tahu saya, mana kebaikan Tuhan? Where is goodness of God? Sulit loh melayani seperti itu. Saya kasih dia rumah 8, coba. Tuhan mendatangkan kebaikan, gua ditonjok men. Main. Mana baiknya aku tidak lihat Tuhan baik. Mana baiknya? Susah loh saudaraku. Mana aku tidak lihat. 20 tahun lalu ada satu majelis Jakarta juga. Dia punya anak itu. Udah selesai kuliah. Tinggal 1-2 minggu lagi di wisuda. Dia naik sepeda motor gitu. Pas di perapatan Grogol itu. Memang jalan itu gak bagus, ada lubangnya. Keseliu motornya. Jadi masuk di bawah trailer kontainer itu. Retak kepalanya, remuk mati itu anak. Itu majlis di gereja teriak loh saudaraku. Dia kan itu. Tuhan apa yang saya layani ini? 20 tahun hampir saya layani Tuhan. Saya kasih tenaga, harta, gereja saya urus. Kenapa anak saya seperti ini? Dia udah mau wisuda. Buatlah dia patah kaki, saya terima. Kenapa kepalanya retak begitu? Mana kebaikan Tuhan? Tuhan kan tahu. Kenapa dia gak mau lagi melayani Tuhan? Benar mau aku. Sakit hati saya. Di mana kuasa Tuhan bekerja? Di mana keadilan Tuhan di situ? Saudara lihat sulitnya Roma 8:28 ini. Kebaikan apa aku tidak lihat, Pak? Ini bapak yang anaknya tabrakan mobil itu. Tahun keempat ketemu saya, belum bisa terima loh. Nggak bisa aku. Tahun kelima ketemu, belum bisa loh. Saya udahlah, saya enggak mau lagi Pak. Yang penting istri saya, anak saya udah gantiin saya bisnis, saya udah nggak mau. Tiap hari itu fotonya terus taruh depan kamar tamu dia, foto anaknya itu. Belum merit dia, tiap hari dia ngomong, belum merit dia baik sekali, terus ngomong. Tahun ke-7 ketemu saya, dia ngomong begini. Aku sudah tua Pak, anak pun sudah lama meninggal, udah sampai di rumah bapak dia. Saya beresin anak-anak kerja, saya bantu kasih ide bisnis. Nanti suatu hari saya ketemu dia lagi. Baru loh, after 7 years. Orang baru bisa mengerti Roma 8:28. Gak mudah. Now you. Sekarang Anda, saudara. Saya tak terima Pak diperlakuan suami begitu. Kenapa Tuhan? Ya, saya tak terima. Mama mati karena kecelakaan motor. Mama mati karena kecelakaan pesawat. Kenapa Tuhan? Nah, di mana baiknya Tuhan? Saya tak bisa terima Pak di hari tua saya. Tiba-tiba dokter vonis saya punya penyakit berat. I cannot accept it. Itu dia. Mulai kena satu-satu. Saya tak bisa terima saya ditipu orang Pak dagang saya. Padahal itu modal harta itu cuma segitu tok. Tuhan kan tahu. Saya kan bakal ditipu orang. Kenapa Tuhan tidak tolong saya Pak? Hari ini saya susah sekali. Di mana kebaikan Tuhan itu? Kamu jerit loh. Ya. Saya tak bisa terima. Kenapa? Mertua saya galak sekali Pak. Udah galak kejam lagi. Pagi-pagi harus kasih teh. Udah kasih teh dimarahin lagi. Apa kebaikan buat saya gitu Pak? Ya tehnya kasih sedikit garam begitu. Nggak lama lah. 5 tahun paling tuh saudara gitu. Apa kebaikannya Pak? You mau tahu kebaikannya? Ini kita ini kayak gini-gini. Believe me. Kalau you punya anak. Suatu hari kamu akan jadi mertua. Kebaikannya apa? Sudah diperlakukan mertua begitu sakit. Jangan perlakukan menantumu seperti itu. Karena you tahu sakitnya. That is goodness. Itu kebaikan buat kita. Ya. Jangan. Kalau sudah dulu saya diperlakukan tidak baik oleh pendeta senior saya. Ya.
Habis-habis saya diperlakukan. Di situ pahit sekali saya. Tapi hari ini saya belajar dari situ. Itu murid-murid bawahan saya, pendeta-pendeta muda, walaupun ada salah, ada ini, itu, saya udah janji sama hati saya. Saya tidak boleh perlakuan mereka dengan cara seperti dulu aku diperlakukan. Sekalipun aku punya kuasa, punya itu. No, saya udah rasa sakitnya. That is goodness for us. Begitu. So how? Khotbah ini belum selesai. Kalau amin pulang begini, saudara pusing. Makan bodret nanti saudaraku. Belum selesai. Jadi gimana? Jawabannya adalah, I believe in order to understand. Harus percaya dulu baru bisa mengerti. Coba buat saya ngerti Pak Antoni. You will never. Saya tanya you sekarang. Kamu percaya gak Allah itu maha ada? Percaya gak maha kuasa? Percaya gak maha adil? Percaya gak maha baik? Percaya gak maha ada? Kalau kamu sudah percaya, one day Tuhan akan buat kau mengerti. Itu dia kuncinya. Kasus saya. Setelah saya selesai sekolah pendeta, saya menikah saudaraku. Menikah, istriku hamil. Senang bukan main. Ini anak laki atau perempuan, saya kasih Tuhan untuk jadi pendeta. Begitu. Itu kebanggaan hidup tuh saudaraku. Ya, keluarga jadi hamba Tuhan for me dalam pikiran saya itu kehormatan besar. 9 bulan, 2 hari lagi anak itu mau melahirkan. Pagi-pagi istri nangis. Kenapa? Coba cek ke dokter. Anaknya udah mati. Kelilit tali ari, gitu. Udah di treatment normal, lahir, ini darah semua sini udah biru. Kejerat lehernya sampai mati saudaraku, gitu. 9 bulan kan sudah jadi. Saya kremasi itu anak. Saya kremasi, ya. Saya buang debunya, gitu. Sampai di rumah sakit jam 3 subuh saya lihat di sofa udah nggak ada orang lagi. Saya nangis di situ. That is good for me. Kalau saya ketawa, gila lagi men. Tuhan, aku sayang anak itu tapi dia nggak mau hidup sama saya. Saya kasih nama Hans Immanuel Chang. Ada dia. Aku ingin jujur sama engkau. Sampai hari ini, saya belum tahu kenapa anak saya meninggal. Mungkin 2 tahun ke depan, saya baru tahu. Atau seumur hidup, saya nggak pernah tahu. Why? Tapi ingat, suatu hari saya sampai di sorga, pasti saya tahu. Pasti saya tanya Tuhan, kenapa anakku meninggal? You know, apa yang Tuhan jawab buat saya? Roma 8:28. For goodness. Katakanlah seandainya begini Tuhan ngomong di sorga. Karena saya belum pulang. Kalau saya udah pulang datang sini kamu takut saudaraku begitu. Tuhan di sorga Tuhan ngomong, Antoni, anakmu itu waktu itu sudah jadi. Kita berandai dulu ya, udah jadi 9 bulan. Nothing, no problem. Sehat semua. Tapi ada kelainan mental. Contoh aja. Dan kamu bekas orang depresi. Aku enggak mau. Kamu menanggung beban berat seumur hidup jaga anak begitu lagi. Aku ambil. Aku gantikan dengan yang bagus. Anakku sekarang yang paling besar. Baik sekali orangnya. Ya. Sementara kalau aku ngerti begini. Di bumi tiap hari aku marah sama Tuhan. Tiap hari bahkan aku kutuk dia. Bayangkan itu penyesalannya. Ya. Kau. Mungkin kasusmu hari ini kau tak mengerti. Kenapa Tuhan? One day. Kalau sampai di dunia ini Tuhan tak kasih tahu kamu. Nanti di sorga Tuhan kasih tahu. Jawabnya Roma 8:28. For goodness. Maka muncul I believe in order to understand. Percaya dulu. Nanti Tuhan buat mengerti. Memang banyak hidup ini yang kelihatan gak fair. Hidup ini kelihatan banyak gak adil. Kita diperlakukan sesuka orang. Kita diperlakukan tidak fair. Banyak hal yang kita tidak terima. Kita merasa Tuhan kenapa begini hidup. Menjadi misteri hidup. Itulah iman. Itulah iman. Kalau kau masih punya iman. Itulah iman. Ada bagian yang we do not understand at all. Sampai suatu hari baru tersingkap. Waktu kita ketemu Tuhan. Yes. Benar. Kenapa semudah ini Pak Pendeta? Saya sudah kehilangan suami.
Saya pun tidak mampu menjelaskan kepada engkau. Kenapa Pak Pendeta? Anakku umur 29, mati tabrakan begitu fatal, matinya begitu mengenaskan. Anak itu baik sekali. Aku tidak dagang yang jahat. Why, Pak Pendeta? Saya pun tak mampu jawab. Itu misteri hidup. Tapi saya bisa ungkapkan lewat Roma 8:28. Ujung-ujungnya, for goodness. Even today, we do not understand. Hanya air mata yang turun. Ya. Maka saya bilang, kalau ayat ini seorang ngerti dengan baik, you are very strong dalam hidup ini. Tapi kalau kau salah mengerti, kamu akan marah sama Tuhan. Kau akan kecewa sama Tuhan. Kau akan tinggalkan Tuhan. Kau tak terima hidup ini. Ya. Tapi kalau kau ngerti dengan dalam, tidak ada bagian dari hidupmu itu. Yang sampai hari sesulit apapun yang Tuhan tidak tahu. Tidak ada. Dia tahu sekali. Dia ngerti sekali. Oleh sebab itu sampai hari ini saya tetap jadi pendeta. Waktu itu anak sudah mati, saya bilang sama Tuhan, jangan karena kematian anak, saya tidak sungguh lagi melayani engkau. Nangis saya hari itu. Saya kremasi anak, besoknya Minggu, 4 kali ibadah saya layani gereja. Semangatnya sama seperti hari ini, saudaraku. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Yes, because I believe. Karena aku percaya Tuhan itu hebat dia. Aku percaya suatu hari Tuhan pasti buat aku mengerti. Ujung-ujungnya for goodness. Karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Masih ada rencana Tuhan dalam hidup kita selagi kita masih hidup, masih ada rencana Dia. Ya, Yusuf pun tidak mengerti. Kenapa Tuhan? Pasti ngomel dia, Yusuf itu. Kenapa Tuhan? Emang aku nggak boleh disayang papa? Saya disayang papa. Kok itu iri? Dia mau jual saya. Dia mau bunuh saya. Dia buang ke lubang. Akhirnya dijual ke Potifar. Dia akan tanya loh waktu itu. Belum ngerti pasti dia tanya. Kenapa? Emang nggak boleh aku disayang papa? Di rumah Potifar aku rajin kerja. Difitnah saya Tuhan. Harus masuk penjara. Di penjara dia berhasil menafsirkan mimpi raja. Day by day. Sampai dia menjadi orang nomor 2. Dia lihat ke belakang baru dia ngerti. Ada ayatnya kan? Mereka membuat kejahatan terhadap aku. Mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Jadi nomor 2 orang paling besar di Mesir. Khotbah hari ini. Kamu jangan kecil hati dalam hidupmu. Please don't. Jangan. Sekalipun you rasa pahit bukan main. You rasa yang tidak adil. I tell you the truth. Jangan. Tuhan tetap pembelamu yang setia. Ya, masih ada rencana Tuhan dalam hidupmu yang Dia siapkan buat engkau. Yes, imanmu. I believe. In order to understand. Pegang itu kuat-kuat. Ya, maka ayatnya nyanyi jadi bagus kan? Kita lebih daripada pemenang. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Doa masing-masing. Siapa tahu khotbah hari ini, firman hari ini membuka tabir hidupmu. Yang selama ini luka di hatimu gak pernah sembuh-sembuh. Bahkan sudah berdarah, bernah-nah dia. Hari ini ada obat dari Tuhan. Supaya kau mengerti hidup. Hari ini ada obat dari Tuhan. Firman itu membuat engkau damai sejahtera. Membuat imanmu hidup. Membuat engkau mengerti misteri hidup. Dari awal. Engkau yang lebih tahu. Maha tahu Dia. Cara untuk membuka jalanku. Pasti tolong dengan caranya Tuhan. Engkau yang lebih mengerti. Ngerti sekali Dia akan hidup kita. Ya. Cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu.
Aku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Musik mengalir dengan lembut saja. Jemaat sekalian, berdiri dengan tegak dalam mengarungi hidup ini. Jangan engkau lemas, jangan engkau lemah, jangan kakimu gemetaran. Berdiri dengan tegak. Percaya firman, bulu yang terkulai dia tidak akan patahkan. Engkau jatuh, dia tidak buat engkau tergeletak. Berdiri tegak di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah mati buat engkau. Pasti dia banyak jalan buat engkau. Jangan kau minder, jangan kau kecil hati, jangan kau merasa gak berguna hidup ini. Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu for goodness untuk engkau. Kau harus proklaim iman yang seperti itu. Aku percaya Tuhan. Dulunya aku ragu sekali, hampir aku pindah kepercayaan, hampir aku gak mau ke gereja. Firman hari ini seperti kekuatan dalam diri saya untuk melihat cara Tuhan bekerja. I believe. Aku percaya Tuhan. Angkat tanganmu, nyanyikan ref ini. Aku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Musik berhenti total, kita berdoa. Biar firman hari ini membuka mata rohani kami untuk melihat kebesaran Tuhan. Ampuni kami kalau kami picik, kalau kami salah mengerti, kalau kami kecil pikiran, kalau kami minder, kami negatif thinking terhadap Tuhan. Ampuni kami. Bukalah wawasan rohani kami seluas mungkin melihat cara-Mu bekerja Tuhan. Ujung-ujungnya kami percaya untuk kebaikan kami. Banyak misteri hidup kami yang tak terpecahkan. Kami percaya itu bagian dari iman kami. Kami percaya supaya suatu hari kami mengerti. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. God bless you.